Setelah itu di situ ada tes Pemda, saya langsung masuk di situ, kemudian ditempatkan di Tuban karena KTP saya Tuban. Nah, di situ saya mulai niti karir di Pemda ini pada tahun 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pramuka Bahagia, channel yang memberi pengetahuan kita mengupas sisi lain perjalanan warga Pramuka, channel tentang silaturahmi, inspirasi, dan motivasi. Salam Pramuka Bahagia, bertemu hati gembira. Selamat menikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita malam ini bertemu dengan Pak Didit. Pak Didit adalah warga Pramuka yang sudah lama menetap di sini. Yang saya dapatkan informasi seperti itu. Terus kemudian pernah menjadi Pak Camat ya Pak Didit. Nah, perjalanan kehidupan Pak Didit sangat panjang. Beliaunya ibaratnya kalau menyampaikan ilmu itu daging semuanya kelihatan ini. Monggo Pak Didit, perjalanan karir beliaunya Pak Didit, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita berbicara perjalanan hidup ini dari beberapa sektor ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengenyam pendidikan dulu ya. Pendidikan kami ya, kami lahir di Tuban tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1961, berarti saya ini sudah 60 tahun lebih ya. 60 tahun lebih ini adalah usia yang berbonus panjang nanti kalau kita lolos dari 62 nanti. Rekan-rekan sekalian, kami sangat bangga sekali berada di Sidoarjo karena saya ini sebetulnya aslinya Latsari Gang Kenari nomor 11 itu bertepatan dengan makam ya. Disitulah saya mulai belajar di SD Latsari. SD Latsari saya belajar 6 tahun, kemudian saya meneruskan di STN, Sekolah Tinggi Negeri tingkat SMP, berada di Jalan Ronggolawi. Itu namanya ST2. Dan pada saat saya keluar itu hanya ada satu generasi saja. Setelah itu tutup, ST-nya tutup. Nah, pada saat ST, saya ada pengunduran setengah tahun. Jadi mestinya lulus, diundur lagi 6 bulan karena memang pemerintah Indonesia ini masih mencari bentuk bagaimana pendidikan yang paling baik yang ada di Asia ini. Nah, kemudian kami terlambat setengah tahun, tapi tidak apa-apa karena bersamaan dengan yang lain ya. Kemudian dari 6 kelas ST ya, kami waktu itu ada jurusan mesin, ada jurusan listrik, bangunan, dan diesel ya. Kemudian pada saat tes di STM ini sangat sulit sekali karena saya harus bersaing dengan SMP. Nah, kemudian yang diterima satu kelas saja. Dari 6 kelas diterima satu kelas, berarti luar biasa itu pilihan itu yang ada di ST. Nah, kemudian 3 tahun kemudian saya lulus. Setelah itu saya berada di Malang mencoba tes. Begitu tes saya diterima di ATN mestinya, Akademi Teknik Nasional. Sayang saya tidak akan bisa melanjutkan karena apa? Saya harus ikut Pak D saya. Pak D saya ini punya asu. Kalau mau sholat itu langsung dihambus anjing saya. Sehingga sisa uang 15.000 ini saya buat ke Jogja untuk naik bis malam. Kemudian saya diterima di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, setelah itu disitulah ternyata fak saya itu di pemerintahan, bukan di teknik. Tapi enak karena teknik ini terus saya lakukan sehingga saya punya pengalaman banyak teknik dan pemerintahan. Nah, setelah itu saya pulang karena di Jogja tidak bisa meneruskan S1 karena tidak ada jurusannya. Begitu saya pulang, ternyata saya diterima di guru SMA Kosgoro.
SMA Kosgoro ini saya mau jadi kepala sekolah, karena kepala sekolahnya dipindah di Lamongan, sehingga saya ditarik untuk menjadi kepala sekolah, tapi saya tidak mau karena saya masih muda, sehingga meneruskan lagi S1 di Surabaya, tepatnya di Dr. Sutomo, jurusan Sospol, jurusan pemerintahan. Setelah itu di situ ada tes Pemda, saya langsung masuk di situ, kemudian ditempatkan di Tuban karena KTP saya Tuban. Nah, di situ saya mulai niti karir di Pemda ini pada tahun 1984. Nah, kemudian saya berada di staf, kemudian di staf perekonomian, kemudian di dinas perhubungan, ya, kemudian di camat ini sampai 15 tahun ya, karena 4 kali camat ya. Kemudian baru dimasukkan ke kepala bagian humas ini luar biasa, harus backup semua persoalan bupati yang ada di kabupaten. Saya berjalan sampai hampir 2 tahun. Setelah itu saya dinaikkan di asisten 2 yang menangani bidang pembangunan, perekonomian dan pembangunan. Kemudian karena ada kosong lagi, ditarik di asisten 3 yang ngurusi keuangan yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi gede cilik keuangan Pemda ini saya ikut mergawe di situ. Nah, kemudian karena kepemimpinan Pak Uda ini tidak ada orang, artinya orangnya sudah mulai habis, sehingga ada tawaran di kepala dinas pariwisata yang menangani 4 bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang olahraga, dan bidang kepemudaan. Ini luar biasa karena 4 bidang ini jarang orang yang bisa menangani itu. Sehingga kami melaksanakan tugas itu dengan baik, kita koordinasi, sering digugat sama seni ya, kemudian olahraga, pokoknya digugat terus pokoknya, karena memang fasilitasnya minim. Jadi Pak Uda kan tidak memprioritaskan untuk itu ya, yang diprioritaskan adalah keagamaan. Nah, sehingga dengan minimnya dana ini kami bisa melaksanakan tugas dengan baik, artinya saya mengajak pihak ketiga untuk melaksanakan ini, sehingga prestasi saya di Dinas Pariwisata ini membangun sport center yang anggarannya 60 miliar. Ini luar biasa kebanggaan, tapi yang ngono bolak-balik dipanggil Polda, bolak-balik dipanggil badan pengawas baik Surabaya maupun pusat. Nah, ini merupakan kebanggaan saya sendiri. Kemudian pada saat itu di pertengahan perjalanan saya ini kan lengser dari takmir musola Sabilah Mutakin ini, karena saya menjadi ketua waktu itu. Alhamdulillah karena kami ketemu figur yang luar biasa yang namanya Pak Sariban. Ini cocok ini untuk meneruskan, karena saya yang murak-marik di Masjid Rahmat ya, di macam-macam, sehingga cocok ini. Kemudian pada saat dipegang Pak Sariban luar biasa, karena apa? Pak Sariban ini mempunyai gagasan, piye Pak Didit nek didadekno masjid musola ini. Enggak apa-apa, nanti saya fasilitasi, saya pas tahu ini. Pokoknya musola beda di masjid ini caranya ngerti aku. Akhirnya saya koordinasi dengan Depak, jadilah masjid ini dengan posisi resmi, artinya juga ada kabel dari Depak, ada surat nisem, ya, jadi surat izin masjid yang sudah terdaftar di Jakarta sana Kementerian Agama, sehingga apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pentasarupan keuangan negara yang berkaitan dengan agama, kita ini dapat karena Masjid Rahmat pun sampai sekarang ini baru kita usulkan untuk nomor induk ini. Belum dapat, ini sudah luar biasa. Nah, kemudian setelah itu kemudian dibangun dan sebagainya. Alhamdulillah masyarakat Sidoarjo RT 1, 2, 3 ini luar biasa. Artinya bagaimana dia ikut memiliki masjid yang luar biasa ini, sehingga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini langsung jadi. Nah, kalau menurut saya sampai dengan sekarang ini ya sudah sekitar 90% ya. Karena
interiornya belum jadi, akan tetapi eksterior kaitannya dengan ini sudah jadi semua, sehingga kami bangga. Kemudian ini bisa menjadikan jamaah ini luar biasa, dan dia merasa memiliki semua, jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi aslinya penggagas ini adalah Pak Sariban, luar biasa. Oleh sebab itu Pak Sariban mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan apapun yang memang harus kita akui bahwa pemikirannya Pak Sariban ini luar biasa. Oleh sebab itu dengan dukungan rekan-rekan ini juga tambah banter, artinya lebih bisa dinikmati. Kemudian harapan kami masjid yang megah ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meramaikan masjid, ya, sehingga kegiatan-kegiatan ini saya kira hampir menyamai Masjid Rahmat, ya. Apapun ada semua, ya. Fasilitas. Ya, yang tukang azan juga dilatih, ya. Tidak hanya sekedar azan saja. Kemudian imam-imam ini juga ada koreksi, yang mungkin imam kalimatnya salah dibenarkan. Ini harus sehingga nanti masjid ini harus sempurna. Artinya beda, mengimami masjid dengan musola ini beda, sehingga apa yang harus kita lakukan ini betul-betul kebersamaan. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tapi ngones pelaku bareng kan yang menikmati adik-adik kecil nanti yang bisa meneruskan generasi ini. Itu Pak Anwar, sekedar harapan untuk apa nih anak-anak masa depan penerus kegiatan-kegiatan di Sidoarjo ini, khususnya di Pramuka dan lebih khususnya lagi di Masjid Sabilal Mutakin, apa Pak? Ya, jadi gini, Sabilal Mutakin ini kan sudah ada pendidikan TPQ, akan tetapi beda dengan dulu pada saat kita kecil ini memang mengidolakan tokoh ini, karena tokoh ini tidak sekedar ngulang, akan tapi dia memang mengeluarkan semua potensinya untuk disampaikan kepada anak-anak. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu tahu ini adalah unggah-ungguh, ya. Ini adalah masjid yang harus kita jaga sopan santunnya ada di sini. Jadi akhlaknya ini harus diutamakan. Kemudian kenapa kok butuh figur? Dulu itu sederhana sekali. Jadi tidak tartil, kan tetapi memang ya Fatahah, Jabar, Tanwin, dan itu memang harus tasdid, jangan ngerti. Oh, kalau ini digandeng itu ngene iki. Oh, brengengeng ini idharnya begini dan lain sebagainya. Ini harus tahu. Sehingga apa? Manual saja. Ngulangnya itu manual saja. Artinya lah tokoh ini tugasnya Pak Anwar ini. Bagaimana memunculkan tokoh yang memang dia mau betul-betul di sini. Artinya wes pokoknya satu kali saja dalam 5 waktu itu, bar maghrib, bar asar, ini harus. Karena apa? Untuk bagaimana agar anak-anak ini satu punya rumah yang ada di masjid sini. Kemudian dia menganggap bahwa masjid ini pendidikan yang paling utama. Dan kita pun mungkin Pak Agus dulu kalau di masjid iso turu bengi. Nah, kita enggak pernah, sekarang barbar ya mulai kabeh lah. Ini monggo dibangkitkan kembali, karena banyak generasi muda di sini ini yang memang mengutamakan pendidikan umum, ya. Kalau dulu enggak, pendidikan umum ya, tapi yang ngaji ini ya gak tahu let, ya, gak tahu let. Nah, sehingga ada khataman gak pakat bangganya. Turutan itu loh dikhatami, ditungani, dianu. Ini akan menjadikan rasanya orang tua ya bangga, kemudian anak sendiri ini punya masa depan. Bisa dibayangkan pada saat saya waktu dites di pegawai negeri itu, Pak Didit, ruangnya Tuban, ya, apa pengalaman organisasinya yang ada di sana? Saya tidak menunjukkan organisasi, tapi saya takmir Masjid Rahmat. Dikelola siapa? Golkar, misalnya wajah Golkar. Wajah Golkar, dikelola Golkar. Coba baca surat Al-Ikhlas sama Al-Fatihah plus artinya. Ya, begitu saya dites, terus diginikan, untung kamu kepegang saya. Terus aku balik kanan nih, oh dikon ono barang ini. Ternyata itu karena suatu keuntungan saja.
Masjid Rahmat kita bawa. Duh, ada anunya, ada pamornya lah. Maksud saya jejak-jejak ini juga seperti itu. Contoh seperti Pak Arni, Pak Didi, Masjid Rahmat semua itu. Jadi koyok-koyok itu memang ono upase, ono upase. Jadi katut, termasuk Pak Samidi apa ini, katut. Nah ini memang tidak ada di perhitungan, tidak ada. Akan tetapi kenyataannya seperti itu. Makanya ini tinggal bagaimana meramaikan masjid, bagaimana menciptakan masjid ini biar berwibawa, bagaimana. Nah, ini saya sangat hormat sekali dengan Pak Agus ini. Pak Agus mau di sini luar biasa. Nah ini monggo lah dijadikan itu, karena memang bukan kok Pak Agus butuh sarana, bukan. Sarananya yang butuh Pak Agus. Nah itu. Nah, sehingga harus dimunculkan tokoh yang memang betul-betul figur yang bisa diandalkan. Luar biasa. Luar biasa nanti perjuangan beliaunya ya. Artinya kan tidak semudah membalikan telapak tangan dari nol. Oke, Pak Didi ya. Dari nol sampai jadi ini orang penting di Tuban kan, itu di Kabupaten Tuban. Itu luar biasa. Jadi kan peletus semangat anak-anak muda. Itu Pak Didi. Terima kasih Pak Didi atas informasinya.